Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Bapak Riyadi Sudarsiono SPD, Bapak Ibu pengurus MGMP PPKN Kabupaten Banyumas, dan seluruh peserta diklat daring pemanfaatan IT dalam pembelajaran PPKN yang saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi dalam sebuah workshop atau diklat yang semoga nanti acara ini, diklat ini, bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terutama adalah bagi Bapak Ibu semuanya untuk memanfaatkan IT dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, acara pada hari ini sebenarnya memang kalau dibilang mendadak ya agak mendadak, walaupun sebenarnya pembicaraan secara tidak resmi sudah kita mulai di pengurus. Setelah memang saya mendengarkan beberapa masukan ketika MKKS mengadakan kegiatan Banyumas Virtual Training, ternyata ada beberapa rekan PPKN yang tidak bisa mengikuti karena memang kuotanya sudah habis. Nah, oleh karena itu saya berpikir untuk bisa mengadakan sendiri di MGMP PPKN agar lebih mengena materinya. Karena kalau kemarin pada waktu Banyumas Virtual Training itu kan memang acaranya untuk semua mata pelajaran. Nah, ini mungkin kurang spesifik bagi Bapak Ibu guru PPKN. Oleh karena itu saya kita adakan sendiri agar Bapak Ibu semuanya nanti bisa lebih fokus pada mata pelajaran kita. Kemudian yang kedua, adanya beberapa masukan juga bahwa sudah ada beberapa teman yang menggunakan Google Form dalam pembelajaran atau dalam memberikan tugas kepada anak-anak, tetapi masih belum memahami secara maksimal. Oleh karena itu mungkin dengan diklat ini nantinya kita semuanya bisa memahami lebih maksimal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita semuanya harus memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin agar kita semuanya bisa mendapatkan hal yang berguna bagi kita, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali di antara kita yang mungkin sekarang apalagi sudah tidak ada pembelajaran, kita manfaatkan agar kegiatan kita selama work from home bisa betul-betul maksimal. Nah, terima kasih sekali kepada MKKS yang sudah memberikan izin pada hari ini, walaupun sudah kemarin kita mulai. Rencananya memang kemarin dimulai, tetapi karena memang belum ada persetujuan dari MKKS dan baru hari ini bisa disetujui, sehingga kita akan mulai acara ini resmi mulai hari ini. Kemudian nanti juga akan ada lanjutannya setelah kegiatan Lebaran dan sebelum masuk PAT. Kemudian saya laporkan kepada Bapak Riyadi Sudarsiono bahwa kegiatan hari ini diikuti oleh semua guru PPKN, baik itu SMP dan MTS. Kalau dari daftar yang pertama masuk ke kita itu sebetulnya lebih dari 100 ya, sekitar 110-an dari SMP dan MTS di Kabupaten Banyumas. Tetapi pada pelaksanaannya kemarin pada uji coba Vkon pertama, peserta yang bisa masuk mengikuti kegiatan daring ini adalah sebanyak 78 orang. Nah, hari ini sekarang sudah masuk 61 orang. Semoga masih ada lagi seperti pada kegiatan hari kemarin. Kemudian yang terakhir, semoga kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini
Dan saya minta kepada Bapak Kasih Kurikulum SMP Kabupaten Banyumas untuk membuka sekaligus memberikan arahan acara pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mulai membuat, Bapak Ibu klik tombol baru. Kemudian setelah klik tombol baru, Bapak Ibu semuanya nanti bisa memilih yang pertama ini di bagian sini ya, More. Kemudian yang kedua adalah Google Formulir. Kemudian yang selanjutnya adalah blank formulir, atau biasanya di sini saja sudah kalau diklik sudah langsung ke halaman kosong Google Formulir. Tapi kita pilih blank formulir boleh kalau ingin formulir yang pertama kali kita buka itu kosong. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin format yang sudah dibuat oleh Google, maka Bapak Ibu bisa memilih di sini from template. Di situ sudah ada beberapa template yang disediakan Google. Bapak Ibu tinggal memilih yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengatur them dan lain-lain ya tampilannya. Kemudian ini tampilan Google Formulir Bapak Ibu yang kosong. Bagian atas ini adalah formulir tanpa judul. Kemudian di sini di bawahnya adalah deskripsi formulirnya apa. Ini dituliskan nanti apa, misalnya kita akan membuat soal PAT kayak gitu ya. Kemudian deskripsinya apa kayak gitu. Kemudian selanjutnya ini contoh ujian sekolah ya. Dituliskan ujian sekolah di bagian atas. Kemudian untuk merubah judulnya atau judul filenya, Bapak Ibu cukup klik di bagian sini. Diklik di bagian Untitled Form. Diklik nanti secara otomatis tulisan yang ada di sini akan juga dituliskan di sini. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa menuliskan deskripsinya apa saja ya, boleh. Misalnya deskripsi di sini kemudian dikopikan kegiatan, isi dari kegiatan tersebut. Misalnya ini ada tahun pelajaran dan lain-lain ya Bapak Ibu ya. Tahun pelajaran dan lain-lain. Ini kalau deskripsi ini Bapak Ibu bisa isikan apa saja sesuai dengan keinginan. Misalnya Bapak Ibu membuat soal ulangan, maka ditulis misalnya penilaian harian KD keberapa kayak gitu, tentang apa kayak gitu. Intinya deskripsi diserahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan kemudahan bagi audiens untuk mengetahui isinya apa sih ini kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya setelah membuat deskripsi, Bapak Ibu bisa juga memberikan title ya. Artinya sebuah titel baru untuk ditambahkan, misalnya karena kita mau menambahkan petunjuk umum misalnya. Boleh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita mulai mengisi, misalnya ini tadi untitled title-nya itu diisi dengan petunjuk umum ya, petunjuk umum. Ini diisi petunjuk umum mengerjakan soal, berdoa dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kita memberikan subjudul baru. Karena yang bagian atas ini adalah sebuah informasi tentang formulir kita. Kemudian yang kedua, kita ingin membuat halaman identitas. Nah, ini identitas. Maka kita buat tambah lagi subjudul atau untitled title-nya ditambah, kemudian dituliskan identitas. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai mengisikan identitas, di mana identitas yang pertama biasanya adalah nama ya. Maka di sini pada bagian pertama ini kita klik nama. Oh ya, untuk membuat ini Bapak Ibu ngekliknya adalah ini, tombol ini plus ini. Ya, plus. Kemudian Bapak Ibu silakan isi, misalnya di sini tulisannya adalah nama ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah Bapak Ibu memilih bentuknya. Kalau tadi adalah defaultnya adalah saya tampilkan lagi, defaultnya adalah multiple choice ya. Nama kan nggak mungkin multiple choice ya, walaupun bisa saja sih, bisa saja nggak masalah, sehingga anak-anak tinggal memilih namanya jelas benar kayak gitu. Kemudian Bapak Ibu kita pilih tidak multiple choice, tapi kita pilih short answer. Short answer ini adalah jawaban singkat. Kalau yang pakai bahasa Indonesia nanti tampilannya adalah jawaban singkat. Maka nanti di sini opsi ini nanti akan jadi hilang. Gantinya adalah ini. Tulisannya adalah
short answer text atau jawaban singkat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, agar setiap anak wajib menuliskan namanya, maka di sini digeser tanda required-nya atau wajib diisinya digeser ke samping sehingga nanti akan berubah menjadi berwarna ungu. Kemudian selanjutnya setelah nama sudah selesai, kita lanjut ke berikutnya dengan cara menambahkan lagi di sini ya tombol plusnya. Kemudian kita pilih selanjutnya adalah kita misalnya akan membuat nomor ujian atau nomor tes, katakan. Nomor tes di sini nanti diisi dengan nomor tes. Kemudian Bapak Ibu pilih lagi adalah jawaban singkat ya, jawaban singkat. Kemudian ini juga sama, jangan lupa required atau wajib diisi. Kita sudah punya dua, yang pertama tadi adalah nama, kemudian yang kedua adalah nomor ujian. Nah, kemudian setelah nomor ujian, Bapak Ibu kita bikin lagi untuk menambahkan bagian terpisahnya lagi, yaitu dengan memilih menambahkan bagian soal. Selanjutnya ini adalah bagian soalnya ya Bapak Ibu, ada seksi 2, yaitu Bapak Ibu bisa menambahkan soal. Misalnya di sini tulis aja soal apa kayak itu, soal PPKN kayak gitu, boleh. Kemudian di bagian deskripsinya ini opsional, boleh ditulis boleh tidak. Misalnya pilihlah jawaban yang benar. Nggak mungkin anak memilih jawaban yang salah, disuruh memilih jawaban yang salah maksudnya. Kemudian setelah soal, Bapak Ibu klik lagi ini untuk menambahkan soalnya. Di sini Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Yang defaultnya tadi saya sampaikan adalah multiple choice ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan soalnya di sini, kemudian opsi jawabannya di bagian bawah. Ini contoh. Bapak Ibu bisa melakukan copy paste dari file Microsoft Word, kemudian di paste di bagian question. Ini Bapak Ibu yang pertama copy dulu soal, copy paste soal. Nah, ini di paste di sini. Kemudian untuk opsi jawabannya, kopinya juga terpisah Bapak Ibu. Copy lagi di sini di bagian bawah di opsinya copy paste opsi jawaban. Nah, kalau ini bisa dari A sampai D. Nah, nanti jadi 1. Nah, demikian untuk mengcopy dari Word. Artinya ketika Bapak Ibu melakukan ini, Bapak Ibu harus dalam posisi sambil membuka file Microsoft Word. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu boleh mengisi ini, required-nya digeser atau tidak itu diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau memang misalnya ini adalah sifatnya soal lomba ya, nanti Bapak Ibu boleh untuk tidak mencentangnya ini required-nya. Nah, ini contoh soal yang sudah di paste dari Microsoft Word. Ini bagian atas adalah soal, kemudian bagian bawah ini adalah opsi jawabannya. Kalau sudah, maka Bapak Ibu boleh menggunakan required, boleh tidak. Kemudian selanjutnya untuk soal selanjutnya Bapak Ibu klik tombol plus untuk menambah pertanyaan. Nah, selanjutnya kita akan misalnya membuat sebuah soal yang ada kalau di sini soal misalnya ada rumus matematika, atau kalau di dalam PKN misalnya Bapak Ibu akan membuat soal yang ada tabelnya, yang ada gambarnya, misalnya gambar apa kayak gitu, maka kita menggunakan cara ini. Nah, kemarin sudah saya bagikan bagaimana cara membuat tulisan menjadi gambar, yaitu dengan aplikasi Snipping Tool. Ini Snipping Toolnya Bapak Ibu. Atau kalau sulit menggunakan Snipping Tool, bisa menggunakan teknik yang kedua, yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint. Oke. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar? Nah, ini misalnya kita tuliskan dulu, perhatikan gambar berikut. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu ngeklik tombol insert media di sini, atau masukkan gambar atau menambahkan gambar. Kemudian nanti Bapak Ibu akan diberikan suguhan pop atau Windows baru untuk memasukkan gambar atau insert image. Di sini Bapak Ibu bisa lakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan browse atau menjelajahi, atau dengan mengeksplor file yang ada di komputer Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ketika sudah membuka di Windows Explorer, maka Bapak Ibu bisa tinggal drag and drop saja. Drag and drop. Misalnya di sini sudah ada Windows
Explorernya ya. Di sini ada gambarnya, Bapak Ibu tinggal di drop saja ke sini. Tarik kemudian lepas. Kemudian ini misalnya gambarnya sudah dimasukkan. Bapak Ibu kan di bagian bawahnya misalnya Bapak Ibu pengen menambahkan tulisan ya, maka Bapak Ibu klik tombol ini titik 33 ini, kemudian pilih add caption, tambahkan tulisan. Nanti munculnya tulisannya akan ada di bawah gambar. Misalnya ini tambahannya, ketik soal yang ada di bawah gambar. Setelah itu Bapak Ibu tinggal mengcopy paste jawaban atau opsi jawaban. Nah, tampilannya menjadi seperti ini. Ini soal yang ada gambarnya dicampur caption, kemudian ada opsi jawabannya seperti ini. Kemudian di required. Kemudian kita beralih ke soal yang seumpamanya ini sulit, seperti yang kemarin yang sudah saya praktekkan ya. Kalau ini soal matematika, dipraktekannya adalah soal yang langsung ada rumus matematikanya. Rumus matematika ini tidak bisa dibuat di Google Formulir. Nah, kalau di Microsoft Form itu bisa. Yang tadi, kalau saya tadi membuat soal kuis untuk Bapak Ibu itu menggunakan Microsoft Form. Microsoft Form hanya ada ketika Bapak Ibu memiliki akun di Office 365 ya, di office.com. Bisa berbayar, bisa gratis. Yang gratis itu hanya versi online ya, artinya Bapak Ibu tidak memiliki Office yang offline. Tapi kalau yang berbayar nanti Bapak Ibu bisa memiliki yang versi offline-nya. Nah, ini caranya sama seperti kemarin sebenarnya. Bapak Ibu ketika di kolom pertanyaan ini tidak perlu menuliskan apa-apa, tetapi langsung mengeklik tombol insert media. Kemudian tulisannya itu yang sudah ada di Word itu kemarin dibikin snipping tool, satu soal semuanya di cropping, kemudian baru dijadikan gambar, dimasukkan ke dalam Google Formulir. Nanti kita praktekkan. Nah, ini contohnya. Kemudian kalau jawabannya juga berupa gambar, maka Google Formulir juga menyediakan. Nah, di opsi 1 ini Bapak Ibu nanti bisa memilih add image atau menambahkan gambar. Kalau jawabannya berupa gambar. Kemudian nanti akan sama tampilannya insert image seperti ini. Tinggal dipilih gambarnya untuk dimasukkan. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ini opsi satunya bisa diganti misalnya A kayak gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tidak dirubah opsi 1, opsi 2-nya ya. Bisa diganti dengan huruf A, B, C, D kayak gitu boleh. Kemudian selanjutnya ini fitur-fitur yang ada di pilihan soal Bapak Ibu. Ini adalah tempat untuk menuliskan soal, ini adalah tempat untuk mengisikan jawaban, kemudian menambahkan pilihan jawaban, kemudian ini ada juga tombol untuk menduplikasi soal. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya soal bisa diduplikasi di bawahnya. Kemudian ini tombol untuk menghapus, kemudian ini tombol untuk required atau mewajibkan audiens mengisi jawaban. Kalau tidak mengisi jawaban maka dia akan kesulitan, tidak bisa mengirim. Kemudian ini adalah pilihan bentuk soal. Nah, ini menu sampingnya Bapak Ibu. Menu sampingnya bisa short answer, jawaban singkat, atau jawaban panjang paragraf. Yang defaultnya ini multiple choice. Ada juga checkbox. Checkbox itu ketika Bapak Ibu menginginkan anak misalnya memilih 2 atau 3. Kemudian drop down itu adalah tampilannya seperti multiple choice, cuman ketika tampilan awal itu disembunyikan. Sehingga nanti muncul hanya ketika Bapak Ibu ngekliknya. Kemudian file upload. Nah, ini yang kemarin menjadi beberapa masalah Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu misalnya anak-anaknya itu tidak atau belum menguasai penggunaan IT, kemudian atau sebaliknya. Kemudian Bapak Ibu hanya memberikan tugas anak-anak sudah mengerjakan LKS, LKS-nya difoto ya. Moto LKS kemudian dikirimkan. Nah, ini kan tentu akan lama sekali, akan menyita banyak tempat. Nah, inilah yang akan menyita banyak tempat Google Drive Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu untuk mengatasinya bisa dengan memiliki Google Suite.
Nanti bagi peserta yang beruntung hari ini akan mendapatkan akun Google Suite gratis dari saya. Kemudian ada ini yang banyak linear scale, yaitu untuk apa namanya ya, skala linear. Ini biasanya untuk penelitian, misalnya apa namanya, mungkin, tidak mungkin, mungkin sekali ya, kayak gitu misalnya. Atau puas, tidak puas, puas, sangat tidak puas. Dan seperti itu, pilihan-pilihan skala. Kemudian multiple choice grid, ini juga untuk misalnya Bapak Ibu akan membuat apa namanya, absensi ya, absensi menggunakan Google Form. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat ini multiple choice grid. Misalnya grid yang pertama untuk apa namanya, untuk sakit, yang kedua hadir, yang ketiga izin. Nah, kalau ini hanya bisa memilih satu. Kalau text box grid bisa memilih 2 atau 3. Kemudian bisa memasukkan fungsi hari, kemudian memasukkan fungsi time atau waktu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu ingin menambah pilihan jawaban lainnya, maka Bapak Ibu ini bisa klik add other. Misalnya kalau ini biasanya untuk survei ya, biasa dipakai untuk survei, bukan untuk soal. Misalnya menambahkan jawaban lainnya kayak gitu. Misalnya berikut adalah pekerjaan Bapak Ibu: A, guru; B, TNI; C, dokter; D, berdagang; E, apa kayak gitu. Kemudian ternyata tidak ada dalam pilihan itu, maka Bapak Ibu bisa menambahkan lainnya. Klik saja add other atau tambahkan lainnya, nanti audiens bisa menambahkan nama pekerjaan lainnya. Di sini nanti ada tulisan yang disiapkan untuk audiens. Kemudian selanjutnya ini tombol-tombol yang di samping tadi, fungsinya yang pertama bagian atas ini plus, itu menambah soal. Kemudian ini untuk menambah soal dari Google Form yang sudah ada. Kemudian ini untuk menambah subjudul dan deskripsi. Kemudian ini untuk menambahkan gambar. Kemudian ini untuk menambahkan video. Kemudian yang terakhir adalah untuk membuat bagian atau halaman. Kemudian ini tombol fitur-fitur yang ada di atas. Di bagian atas ini ada add-on atau pengaya di bahasa Indonesianya. Ada beberapa pengaya ya. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat soal ini hanya bisa diakses sampai dengan jam 10.15, maka Bapak Ibu perlu pengaya, namanya adalah limiter, form limiter ya. Kemudian misalnya ingin membuat apa, ingin membuat mail merge, maka Bapak Ibu menggunakan namanya adalah autocrat ya, misalnya. Tapi itu hanya ada di spreadsheet. Kalau ada beberapa apa limiter ya, ada form builder dan lain-lain lah. Kemudian sebelahnya tanda lukisan ini adalah untuk mengubah tema atau background dari tampilan Google Formulir kita. Kemudian ini tanda mata ini untuk preview, melihat hasil yang sudah kita buat. Kemudian tanda roda gigi ini adalah untuk setting. Kemudian ini tombol kirim atau send untuk mendapatkan link atau untuk mengirimkan form kita ke orang lain. Kemudian selanjutnya adalah misalnya ini kita ngeklik tombol setting ya tadi ya, atau setelan. Maka nanti akan disuguhkan dengan 3 pilihan. Yang pertama adalah general, yang kedua adalah presentation, yang ketiga adalah quizzes. Nah, ini untuk general tampilannya seperti ini. Ada collect email, ada limit one response, ada respond can it, apa kayak gitu. Ini untuk mengkoleksi atau mengumpulkan email dari pengirim. Kemudian ini adalah hanya pengirim hanya diperbolehkan mengirim 1 kali saja, limit 1 respon saja. Kemudian responden, apa yang bisa dilakukan oleh responden, misalnya edit after submit, berarti mengedit jawaban setelah mengirim. Kemudian see summary chart and text response, ini adalah untuk melihat ringkasan ya, ringkasan jawaban dari yang sudah dikirimkan. Nah, ini misalnya seperti ini, kita setting collect
email address untuk mengumpulkan emailnya. Kemudian kalau seperti ini hanya boleh 1 kali. Kemudian kalau sudah ditinggal di save. Kemudian yang kedua adalah tombol setting bagian presentasi, tampilan artinya Bapak Ibu. Di sini tampilan adalah untuk memberikan pengaturan kepada Bapak Ibu semuanya, form Bapak Ibu semuanya tampilin seperti apa kayak gitu. Misalnya di sini kita akan mengisi kalau yang pertama ini show progress bar artinya adalah peserta atau pengguna itu mengetahui oh tinggal berapa sih yang belum saya isi kayak gitu kalau soal. Kalau yang kedua shuffle question order adalah untuk shuffle itu mengacak ya, mengacak jawaban. Nah ini kalau misalnya kita berada dalam satu ruangan yang sama, menghindari anak saling bertukar pikiran. Kemudian yang ketiga show link to submit another response untuk menampilkan link bagi orang lain yang ingin mengirimkan jawaban juga. Kemudian bagian bawahnya ini adalah confirmation message atau pesan ya yang diberikan terakhir kepada pengguna. Misalnya terima kasih sudah melaksanakan ujian dengan jujur misalnya. Kalau sudah kemudian di save, disimpan. Kemudian terakhir bagian quizzes adalah kita akan merubah form yang kita miliki menjadi quiz. Perlu Bapak Ibu ketahui ketika Bapak Ibu membuat pertama kali itu tidak langsung berubah menjadi sebuah soal yang bisa digunakan untuk quiz ya Bapak Ibu, tapi hanya sebagai sebuah form untuk survei. Maka untuk biar kita ada nilainya, quiz itu maksudnya ada nilainya. Maka kita perlu rubah ini menjadi quiz. Caranya adalah dengan menggeser tombol ini, make this quiz atau jadikan ini sebagai quiz. Kalau sudah nanti Bapak Ibu tinggal menyimpannya, save. Kemudian ada juga aturan tambahannya, misalnya Bapak Ibu kepengen anak-anak itu tampil langsung nilainya, maka yang dicentang adalah ini. Nah, tapi kalau misalnya di PAT Bapak Ibu tentu tidak mengizinkan itu, maka later setelah direview secara manual oleh Bapak Ibu. Kemudian ini responden dapat melihat apa? Yang pertama ini misalnya kesalahan penulisan, yang kedua adalah kesalahan jawaban. Nah, Bapak Ibu kalau tidak ingin dikoreksi oleh anak, maka maksudnya tidak diketahui bahwa Bapak Ibu mungkin saja akan membuat sebuah kunci jawaban yang salah ya. Maka Bapak Ibu bisa meng-uncheck correct answer-nya di bagian bawah. Ini contohnya yang diatur ya. Kemudian disimpan. Kalau sudah, maka Bapak Ibu begitu melakukan proses tadi merubah menjadi quizzes, maka soal kita itu akan berubah jadi seperti ini. Kalau tadi itu nggak ada muncul answer key-nya dan poinnya itu nggak ada. Maka kalau sudah dirubah jadi quiz, maka di sini bagian bawah ada answer key atau kunci jawaban. Maka di sini baru kita mengatur kunci jawabannya. Jadi kalau ingin membuat kunci jawaban, maka Bapak Ibu semuanya harus merubah form itu menjadi quiz terlebih dahulu. Sehingga di sini nanti akan muncul tulisan answer key. Kemudian ini contohnya setelah mengatur answer key, Bapak Ibu tinggal mencentangnya. Nah, ini misalnya jawabannya B atau yang kedua. Kemudian poinnya dituliskan di sini. Poin di sini Bapak Ibu hanya bisa menuliskannya tanpa desimal ya Bapak Ibu. Misalnya 2,5 kayak gitu nggak bisa. Tapi nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan jumlah soalnya. Misalnya jumlah soal 10, maka poinnya dibuat 10. Sehingga kalau betul semuanya nanti dapat nilai 100. Kalau sudah maka diklik down atau selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal mengirimkan form ini kepada anak-anak kita dengan cara menekan tombol send atau kirim. Nah, apa yang dilakukan di tombol kirim ini nanti akan ada 3 pilihan. Yang pertama adalah kirim melalui email, tapi repot nanti Bapak Ibu harus mengirimkan ini melalui email. Kemudian yang kedua di bagian terakhir ini adalah embed ya. Embed itu ketika Bapak Ibu misalnya punya website ya, punya blog, maka Bapak Ibu tinggal copy
rumusnya atau apa sih namanya, skripnya. Ini kan isinya nanti skrip Bapak Ibu. Skrip kemudian tinggal di paste di blog atau website Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu tidak yang cara yang paling mudah lah dengan memilih yang di bagian tengah nih, yaitu dengan memilih link yang dibuat oleh Google. Nah, ketika Bapak Ibu memilih link ini, tanda rantai ini, maka akan muncul ini. Alamatnya panjang sekali Bapak Ibu, sulit untuk diingat. Maka Bapak Ibu kalau ingin lebih pendek, maka ini dicentang. Dicentang shorten URL. Maka alamatnya akan jadi lebih pendek seperti ini. Tapi masih lebih sulit Bapak Ibu, tetap sulit untuk diingat. Maka nanti akan saya ajarkan bagaimana cara merubahnya agar mudah diingat oleh anak-anak kita. Kalau sudah, maka tinggal di copy filenya. Ini maksudnya tulisan ini di copy dengan cara ngeklik tombol copy, kemudian nanti tinggal di paste langsung di WA anak-anak. Nah, ini misalnya di copy, kemudian nanti di WA kirimkan ke siswa. Nah, untuk melihat tampilannya Bapak Ibu, yang perlu dilakukan adalah dengan mengeklik tombol preview atau pratinjau. Ini tanda mata ini ya. Tampilannya seperti ini. Nanti ada question, ada respon ya. Nah, ini adalah respon yang sudah masuk ke kita. Misalnya ini sudah ada 4 anak. Nah, kemudian nanti ada grafiknya juga seperti ini. Ada ringkasan, ada pertanyaan, ada individual. Maksudnya Bapak Ibu ingin melihat tampilannya dalam bentuk apa kayak gitu. Ini ringkasan atau summary-nya berupa ini cocok sekali ketika Bapak Ibu itu misalnya ada les ya. Dulu ketika zaman tahun berapa sih ada les PPKN ya, USBN begitu, ada pertama kali USBN apa ya. Saya senang menggunakan ini karena apa? Ketika saya memberikan soal ke anak-anak di sore hari, saya tinggal ngasih linknya, kemudian katakan 20 menit waktu pertama untuk mengerjakan, kemudian langsung dikoreksi, kemudian saya tunjukkan ke anak-anak. Nah, ini kan grafik jawaban anak ya. Di sini kita tahu berapa anak sih yang menjawab salah, berapa anak yang menjawab benar. Nah, kalau anak yang menjawab salah itu lebih banyak, maka bagi saya itu adalah soal yang perlu untuk dibahas. Tapi kalau semua jawaban sudah benar, anak-anak tidak perlu untuk dibahas soalnya. Menurut saya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita ingin merubah respon yang ada itu kita masukkan spreadsheet. Maka kita kita klik tombol spreadsheet yang ada di pojok kanan atas ini ya, membuat spreadsheet. Diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini, buat spreadsheet baru. Nah, kita klik buat, atau nanti bahasa Inggrisnya adalah create ya. Setelah itu nanti akan muncul tampilan di tab sebelahnya berupa tampilan seperti Excel. Nah, ini adalah Excelnya milik Google Bapak Ibu. Excelnya milik Google. Nah, nanti jawaban anak semuanya akan masuk di sini. Nah, kalau Microsoft Form nanti sudah langsung jadi file Excel. Nah, beda antara Microsoft Form dengan Google Form. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa mendownload file ini menjadi file Microsoft Excel. Caranya diklik file, kemudian download, kemudian pilih Microsoft Excel. Hasil downloadannya ada di bagian bawah, tinggal dibuka. Ini tampilan Microsoft Excel Bapak Ibu. Excel. Oke, demikian Bapak Ibu untuk tayangan pertama tentang bagaimana cara membuat Google Form. Nah, setelah ini nanti akan saya download dulu, sambil Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan tentang Google Formulir di kolom chat sambil saya mendownload hasilnya, sekaligus kita ingin dapatkan siapa pemenang kuis pada hari ini sebelum saya praktekkan. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi pertanyaan di kolom komentar atau di kolom chat. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sekali, ternyata internet saya putus lagi. Saya langsung ke pembagian hadiah saja ya. Saya tampilkan saja biar jujur siapa yang jadi penerima hadiah dari saya. Ada 24
orang yang berhasil menjawab. Saya download dulu. Ini filenya. Nah, ternyata ada yang dapat nilai 10 ya. Nah, Bapak Ibu, aturannya adalah kalau nanti akan ada nilai yang sama, saya filter dulu. Short large. Ternyata sudah jelas Bapak Ibu, juaranya adalah Bungatmi. Bungatmi, selamat kepada Bungatmi karena di sini skor tertinggi diraih oleh Bungatmi, yang kedua oleh Pak Juni Harmono, yang ketiga oleh Pak Alim. Tapi yang berhak mendapatkan hanya Bungatmi. Silakan Bungatmi nanti mengirim formulir di pemenangnya adalah Bungatmi. Silahkan isi formulir pesan di SID/pesan. Nah, Bungatmi di situ kalau Bapak Ibu ngeklik apa namanya? Tombol pesanan ini, maka Bapak Ibu semuanya itu bayar ya. Kalau pesan itu bayar. Tapi khusus untuk Bungatmi tidak perlu bayar, tinggal screenshot ini saja jawaban Ibu Bungat. Ini saya potong dulu aja deh. Ini ya. Nah, ini nanti yang dikirimkan. Bentar. Bentar. Pemenang. Oh iya, urung ya absennya ya. Oke, sebentar saya klik, saya share absennya. Absen. Kok saya ketik di sini ya? Sorry. Di chat. Monggo Bapak Ibu, link daftar hadir sudah saya tuliskan di kolom chat ya. Bisa mulai mengisi daftar hadirnya sebagai bukti Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Oke, selanjutnya setelah membagi ini saya lanjut dengan prakteknya ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi kan teorinya ternyata putus di jalan. Kita langsung praktekkan saja Bapak Ibu. Kita praktek, saya kali ini akan menggunakan
Sebentar. Saya gunakan browser Opera ya. Nah, baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah membuka browsernya, kalau tadi saya contohkan waktu di di PowerPoint itu menggunakan Google Chrome, kali ini saya menggunakan Opera ya. Opera. Caranya Bapak Ibu adalah dengan ngeklik di sini, ketikkan saja alamatnya adalah google.com seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah Bapak Ibu klik tombol login. Nah, kemudian pilih email yang Bapak Ibu punyai. Misalnya saya akan menggunakan email yang ini, Faris Isudin, waryanto.pwt@gmail.com. Karena saya punya beberapa akun Bapak Ibu. Kalau yang di G Suite itu alamatnya adalah owner@pakwaronline.com. Nah, ini saya buka yang ini saja. Kemudian masukkan passwordnya, maka Bapak Ibu nanti sampai di halaman ini sudah ada foto saya. Kemudian selanjutnya lanjut Bapak Ibu tinggal klik tombol drive. Kalau sudah, Bapak Ibu selanjutnya bisa membuat bisa membuat folder. Misalnya saya akan buat folder di sini. Caranya membuat folder adalah diklik tombol baru, kemudian klik folder. Misalnya diklat mgmp. Nah, kalau sudah tinggal dibuka, maka di sini kosong. Kita lanjut dengan cara membuat Google formulirnya. Ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama dengan menggunakan tombol baru, kemudian lainnya, kemudian pilih Google formulir, atau di sini ada formulir kosong atau template. Atau cara kedua dengan klik kanan di sini, kemudian lainnya, kemudian pilih Google formulir. Maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertama, misalnya kita akan membuat contoh soal PAT ya, PAT PPKN kelas PAT PPKN aja. Kemudian deskripsinya Bapak Ibu misalnya bisa menggunakan soal yang ada kemarin sudah dibagikan ya. Sudah dibagikan oleh MKKS. Saya pilih soal kelas 8 misalnya. Soal kelas 8. Nah, ini soalnya. Kalau Bapak Ibu pengen nulis ini, tinggal di copy saja. Seperti ini. Kita paste, kita copy. Kemudian paste di bagian deskripsi sini. Deskripsi formulir. Nah, seperti ini. Ini boleh. Kemudian yang kedua, misalnya Bapak Ibu ingin membuat Oh, tampilannya nggak ada tampilannya. Waduh. Oke. Sebentar. Berarti salah maningnya. Kayak tampilannya, sorry. Oke, sebentar. Aduh. Ini sudah tampil? Perlu diulangi lagi apa enggak tadi yang tadi? Oke, saya ulangi lagi ya. Saya tutup ini deh. Iyalah. Saya hapus dulu sebentar. Oke, saya tutup aja. Saya buka pakai Opera ya. Kemudian kalau sudah di Opera, Bapak Ibu bisa login. Yang pertama, ketikkan alamatnya google.com seperti ini. Kalau sudah, maka Bapak Ibu, kalau yang tadi kan saya sudah login ya, maka ini sudah ada loginnya. Cara login Bapak Ibu di sini tadi ada tombol login ya. Ini saya keluarkan dulu aja. Keluar. Oke, kemudian ini klik login ya. Klik login, kayaknya ada yang masuk lagi apa ya?
Kemudian kalau sudah klik login, Bapak Ibu pilih akun mana yang akan dipakai. Misalnya saya pakai waryanto@pwt@gmail.com ini. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, kalau sudah ini sudah login ya Bapak Ibu bisa klik ini, kemudian klik drive. Kalau sudah di drive ini, maka Bapak Ibu bisa membuat folder, atau saya tadi sudah membuat folder ini di Cloud MGMP. Cara membuat folder gampang, tinggal diklik baru, kemudian klik folder. Tuliskan nama foldernya apa. Misalnya saya tuliskan Vicon 1 misalnya. Nah, ini sudah jadi folder. Nah, sedang proses. Kok internet saya jadi lambat ya? Oke, ini foldernya sudah. Kita lanjutnya bikin formulir yang tadi sempat sudah saya mulai. Cara membuatnya gampang, ada dengan dua cara. Yang pertama klik baru, kemudian lainnya, kemudian Google Formulir. Kemudian cara yang kedua bisa di halaman kosong ini, diklik kanan, diklik lainnya, diklik Google Formulir. Maka di tab sebelahnya akan muncul formulir tanpa judul. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini, misalnya ditulis saja penilaian akhir tahun kayak gitu ya. Bisa ngopi dari soal yang kita punya, kita paste di sini, penilaian akhir tahun. Kemudian deskripsinya bisa kita kopikan juga dari sini. Tahun pelajaran seperti ini di copy. Kemudian Bapak Ibu klik di sini. Nah, ini untuk deskripsinya misalnya. Kemudian kalau Bapak Ibu ingin menambahkan petunjuk umum misalnya ya, maka Bapak Ibu bisa menambahkan ini, tambahkan judul dan deskripsi. Misalnya kita tuliskan di sini petunjuk umum. Nah, kalau sudah kita copy misalnya petunjuk umum yang ada di sini. Copy, kemudian kita taruh di sini di bagian ini. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu, ini sudah bagian atasnya ya, kopnya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan, ini saya hapus saja deh. Kayaknya ada yang masuk lagi, sebentar. Pak Diro. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan bagian Bapak Ibu, menambahkan bagian identitas. Kita klik di sini misalnya, atau identitasnya nggak usah ya, identitasnya nggak usah bagian, tapi kita tambahkan lagi judul di sini. Identitas siswa. Oke. Kemudian kita klik ini tambah plus untuk menambahkan, misalnya kita mau membuat nama. Kita klik, kita ketikkan di sini bagian atasnya nama. Nah, biasanya sih memang Google sudah bisa langsung mendeteksi ini pertanyaannya berupa apa kayak gitu. Nah, tadi kan defaultnya jawaban pilihan pilihan ganda ya. Begitu kita ketikkan nama di sini, dia langsung berubah menjadi jawaban singkat. Maka ini sudah tidak perlu kita rubah lagi. Yang perlu kita lakukan adalah dengan menambahkan wajib diisi. Klik wajib diisi. Setelah itu Bapak Ibu misalnya butuh nomor peserta ya, klik tambahkan lagi nomor tes misalnya, nomor tes. Nah, nomor tes di sini juga akan langsung berubah menjadi jawaban singkat ya Bapak Ibu ya. Kalau ini ingin berubah menjadi sebuah angka, maka kita harus menuliskan angka di sini. Tapi kalau tidak berupa angka, maka ini dihapus saja. Teks jawaban singkat bisa angka, bisa yang lain. Kita klik ini. Nah, untuk identitas cukup nama dan nomor tes saja Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke bagian soal. Nah, soal ini akan kita pisahkan dari identitas. Caranya adalah dengan Bapak Ibu ngeklik tombol di bagian bawah ini, tambahkan bagian. Nah, ditambahkan bagian ini ada tulisan bagian tanpa judul. Nah, kita klik di sini misalnya soal PPKN kelas 8. Di bagian bawahnya pilihlah atau kita copy dari sini boleh. Nah, nih pilihlah seperti ini. Kita paste di sini. Oke. Ini perintahnya sudah kita masukkan.
Selanjutnya Bapak Ibu tinggal menambahkan soalnya. Kita mulai dari sini. Klik tambahkan. Kemudian soal nomor 1. Ini soal nomor 1 kelas 8 ya. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang membuat. Ini tinggal di blok soalnya. Kemudian di paste di sini. Ini soal nomor 1. Kalau Bapak Ibu nanti akan mengacak soalnya, Bapak Ibu jangan kasih angka ya. Jangan dikasih nomor. Ini dihapus. Ini agar nanti bisa diacak. Kemudian ini soalnya sudah. Selanjutnya jawabannya. Ini jawabannya. Di blok semuanya, di copy. Kemudian kita balik lagi ke ke browser. Kemudian tinggal di paste. Ini sudah ada A, B, C, D. Kalau Bapak Ibu ingin ini juga diacak, maka jangan dikasih A, B, C, D. Nah, tapi kalau saya menghapusnya kan lama ya, jadi saya biarkan saja. Ini soal 1 sudah jadi. Kita klik wajib diisi, boleh, tidak juga boleh. Tapi kalau menginginkan anak wajib menjawab, maka ini digeser. Ini soal nomor 1. Soal nomor 1 sudah selesai. Sekarang tinggal soal nomor 2. Soal nomor 2, kita balik lagi ke sini, kita copy lagi soalnya. Kita copy soalnya, kemudian kita paste di Google Formulir. Ini soal nomor 2. Kemudian tinggal opsi jawabannya. Kemudian kita paste di sini, A, B, C, D. Oke, sudah. Nomor 2 sudah. Sekarang soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kita mulai yang ada tabelnya. Tabel ini Bapak Ibu tidak bisa kita mengetik. Maka Bapak Ibu kita lakukan cara yang tadi, yaitu kita rubah tabel ini menjadi gambar. Nah, bagaimana cara merubah menjadi gambar? Saya lebih senang menggunakan snipping tool. Maka ini akan saya snipping tool dulu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu pengen merubah ini jadi lebih baik, misalnya tampilannya lebih baik. Kita blok misalnya sedikit dikasih warna ya, tabel design. Misalnya ini ada warna kayak gini. Nah, kita akan ambil tabel ini menjadi sebuah gambar. Caranya buka snipping toolnya, snipping tool, kemudian diklik new, kemudian kita blok. Set. Nah, seperti ini. Oke. Kita simpan file save as, kemudian tabel soal 3. Nah, kita save. Kita close. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya tinggal membuat soal di Google Form. Ini perhatikan tabelnya, kita copy di sini. Ya. Setelah itu Bapak Ibu masukkan gambarnya. Setelah perhatikan tabel di bawah ini, kita masukkan gambarnya. Klik gambarnya. Kemudian cari tadi itu disimpan di mana? Saya simpan di pictures. Kemudian kita pilih tabel ya. Tabel mana tadi? OPXRST. Tabel soal nomor 3. Ini kita masukkan tabelnya. Open. Nanti akan di-upload. Kita tunggu, tabelnya sudah muncul di sini. Kemudian soal di bawahnya Bapak Ibu dengan ngeklik ini, tombol titik-titik 3-nya, diklik, kemudian tambahkan teks atau caption. Nah, kayak yang pakai bahasa Inggris di sini tulisannya caption ya. Diklik tambahkan teks. Nah, nanti di sini akan ada. Kemudian kita copy lagi perintah yang ada di bawahnya nih, berdasarkan tabel di atas. Nah, kita copy, kemudian paste di bagian caption. Nah, ini nanti soalnya menjadi seperti ini. Perhatikan tabel di bawah ini, kemudian ini tabelnya, ini captionnya. Kemudian untuk opsi jawaban. Opsi jawaban Bapak Ibu, saya naikkan lagi nih. Blok opsi jawabannya, kemudian di copy, kemudian di paste di sini. Oke, sudah jadi. Ini soal nomor 3 yang ada gambarnya. Oke, soal yang ada gambarnya selesai. Kemudian selanjutnya ketika jawabannya berupa gambar, ada nggak di sini yang berupa gambar?
Bu Nunung, ada nggak ini soal yang jawabannya berupa gambar? Ah, ini ada ini. Misalnya ini soal ini Bapak Ibu ada yang berupa gambar. Nah, Google Formulir itu bisa membuat seperti ini. Kita buat dulu soalnya. Kita tambahkan, sorry. Nah, selanjutnya gambarnya. Nah, ini A misalnya. A. Oh ya, ini perlu disimpan dulu ya. Gambarnya kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Office 2013 ke atas kalau tidak salah, sebenarnya Bapak Ibu kalau gambar ini bisa langsung disimpan, tinggal diklik kanan, kemudian save as picture, tidak perlu di ini ya. Kalau dividnya berupa gambar ya. Tapi kalau tidak salah kalau yang Office-nya 2007 ke bawah nggak bisa. Ini diklik kanan, save picture. Misalnya ini saya tuliskan jawaban 1A kayak gini. Kemudian ini save picture 1B. Ini klik kanan, save picture 1C. Ini klik kanan, save picture 1D. Oke, save. Nah, ini kan jawabannya seperti ini urutannya. Nah, maka Bapak Ibu tinggal membuat ini. Ini kita tuliskan A-nya, kemudian di bagian kanan tambahkan gambar. Kita upload gambar yang tadi sudah kita buat. Ini 1A. Open. Oke, ini gambarnya sudah muncul. Kemudian enter jawaban kedua. Kita pilih lagi 1B, open. Oke, kemudian C, kita pilih 1C, open. Kemudian terakhir opsi D, kita pilih lagi D, open. Oke, ini opsi jawabannya pilihan ganda berupa gambar. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini sudah mencukupi Bapak Ibu semuanya sebagai bentuk contoh soal-soal. Atau terakhir satu soal lagi deh Bapak Ibu. Ketika soalnya berupa pernyataan, misalnya seperti ini. Kan ada yang tadi yang berupa pernyataan ya, ini misalnya. Ini kan berupa pernyataan. Ini kalau Bapak Ibu copy semuanya, maka jadinya kayak gini. Misalnya ini kita copy, kita taruh di sini. Maka pertanyaannya jadi kayak gini Bapak Ibu. Ini kan sulit untuk dibaca anak-anak ya, karena 1-2-nya nggak nyambung bener kayak gini. Maka kita rubah, ini soalnya berupa gambar saja. Caranya, ini kita jadikan gambar terlebih dahulu Bapak Ibu. Misalnya kita buat seperti ini. Sebentar, kita blok dulu biar tampilannya nanti menyesuaikan. Kita jadikan kayak gini saja. Nah, ini fungsinya adalah agar nanti bisa dibaca oleh pengguna HP dengan lebih mudah Bapak Ibu. Nah, kita sesuaikan dengan tampilan HP. Nah, seperti ini. Kita snipping tool, klik new. Kemudian kita blok. Oke. Kemudian kita simpan, save as, soal PAT. Berapa tadi? Saya simpan PAT aja, latihan ya, lat. Oke. Kita save. Kita tutup. Nah, kemudian selanjutnya kita buka di sini, upload ya. Langsung di-upload. Ini kita nggak usah tulis apa-apa boleh. Kita klik langsung cari soal STS. Mana tadi? Soal PAT lat ya, ini open. Nah, ini soalnya nanti sudah berupa gambar semuanya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu tinggal copy paste jawabannya saja. Ini saya
kembalikan lagi deh. Nah, kita blok opsi jawabannya, kemudian kita paste di sini. Oke, ini saya sudah membuat soal berapa berarti? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 soal saya kira sudah cukup untuk contoh Bapak Ibu. Selanjutnya tadi ini kan belum ada kunci jawabannya. Bagaimana cara mengatur kunci jawabannya? Maka Bapak Ibu perlu rubah dulu menjadi sebuah kuis. Caranya diklik tombol setelan atau setting. Kemudian kita langsung ke kuis ya Bapak Ibu. Ke kuis, kemudian ini digeser ke samping kanan. Maka ini sudah berubah menjadi kuis. Nah kalau ini pengen dilihat oleh anak-anak, yaitu pertanyaan terjawab, jawaban yang benar, nilai poin, maka ini dicentang. Tapi kalau tidak ingin, maka ini di uncentang, uncheck. Oke. Kalau sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan. Kalau sudah disimpan, maka soal Bapak Ibu di sini nanti akan berubah menjadi sebuah kuis. Caranya kita klik di sini di bagian soal, maka di sini sudah ada tulisan kunci jawaban. Misalnya untuk soal nomor 1 ini kunci jawabannya apa ya? Oh ya, ini sudah ada kuncinya ya. Soal nomor 1 kunci jawabannya adalah kemanusiaan. Maka Bapak Ibu di sini bisa kasih langsung diklik kunci jawaban. Kemudian poinnya, karena ini soalnya ada 5, maka saya kasih skor 20 misalnya. Kemudian jawabannya adalah kemanusiaan, C, kita klik C-nya. Maka di sini dicentang, diklik tombol selesai. Kemudian kita pindah ke soal nomor 2. Kita pilih ini ya, kemudian klik kunci jawaban, skornya juga kita buat 20. Misalnya ini tadi jawabannya apa sih? Politik tanam paksa ya. Politik tanam paksa. Kita klik politik tanam paksa C. Diklik tombol selesai. Kemudian soal nomor 3, tabel ini diklik kunci jawaban, poinnya diketik 20 ya, ini 20. Kemudian jawabannya B. Diklik tombol selesai. Kemudian orang Indonesia pertama kali istilah Indonesia. Misalnya ini diklik kunci jawabannya apa? Mok salah ora karo karepe sing gawe soal. Kunci jawabannya adalah mana sih? D ya. Oh, Mas Daryanto sudah balik lagi ke sini. Oke, jawabannya D. Kok nggak mau dipilih? Oh, sorry. Kunci jawabannya dulu 20, kemudian D. Oke, terakhir. Soal terakhir ini jawabannya apa, Mas Dar? Kunci jawabannya tadi apalah? Anggap saja B lah ya. Wis mepet waktunya 11.19. Oke, ini sudah selesai semuanya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu bisa menguji cobanya dengan melihatnya, diklik tombol pratinjo ini Bapak Ibu. Pratinjo. Maka hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu mengisi ini, misalnya saya isi ya. Nama Faris. Bapak Ibu bisa mengujinya di sini nomor tes 001. Klik berikutnya. Nah, maka ini jawabannya. Misalnya saya jawab ini, kemudian tanam paksa, kemudian ini B, kemudian ini D, kemudian ini D misalnya. Oke ya. Ini setelah ini kita jawab, kirim. Nah, ini artinya anak sudah mengirimkan jawabannya. Oke. Bapak Ibu di sini nanti bisa secara otomatis juga melihat di sini sudah ada respon 1. Di sini kita lihat, kalau kita lihat di sini jawaban individualnya yang menjawab Faris ya. Namanya Faris, nomor tes 01, jawaban nomor 1 benar, skornya 20, nomor 2 skornya 20, nomor 3 skornya 20 karena jawabannya benar. Ini jawabnya salah, tadi jawabnya B, harusnya D. Ini juga salah, harusnya B, jawabnya D. Nah, ini jawaban anak muncul di sini. Kemudian
selanjutnya adalah Bapak Ibu, bagaimana cara mengirimkan ke anak? Cara mengirimkan ke anak adalah dengan mengeklik tombol kirim, kemudian kita pilih yang tengah ini yang link, kemudian kita perpendek URL-nya. Nah, inilah yang kita bagikan. Nah, misalnya saya copy, kemudian saya bagikan di grup chat ya Bapak Ibu ya, di grup chat kita. Sorry. Mana sih? Ini ya. Di grup chat saya tuliskan di sini, atau Bapak Ibu sama seperti mengirim di WA kan ini. Nah, ini soal kita. Nah, tapi Bapak Ibu kan kadang, waduh, ini soal PAT-nya diberikan untuk banyak kelas. Bagaimana supaya mengingatnya mudah? Maka Bapak Ibu bisa merubahnya menjadi sebuah alamat yang mudah diingat. Caranya adalah Bapak Ibu buka tab sebelahnya, kemudian ketikkan alamat gg.gg di enter. Maka akan muncul halaman seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah sebuah laman website yang fungsinya adalah untuk memperpendek URL tadi. Misalnya kan tadi kita sudah memperpendek URL seperti ini, tapi kan sulit untuk diingat ya. Nah, maka kita perpendek lagi. Kita paste alamatnya di sini. Kemudian Bapak Ibu customize link. Nah, kemudian di sini tentukan apa namanya. Misalnya ditulis, kalau huruf kecil harus huruf kecil, nanti anak nulisnya ya PAT 2020 SMP Anu. Nah, misalnya ya SPPKN ya, SMP SMP apa? SMP Anu lah wis lah. Atau Bapak Ibu silakan bisa membuat alamat apa yang Bapak Ibu mudah ingat. Kalau sudah, maka kok Anu ya, Anu SMP Banyumas lah. Kemudian kalau sudah membuatnya, Bapak Ibu klik shorten URL. Oke, ini sudah jadi. Maka selanjutnya kalau sudah jadi Bapak Ibu, kan ini lebih mudah mengingat ya, http://gg.gg PAT 2020 SMP Banyumas, atau di copy, kemudian taruh juga misalnya tadi di grup chat, saya taruh di sini. Nah, silakan Bapak Ibu sudah bisa menggunakan ini dan dibagikan ke anak-anak. Demikian secara singkat penjelasan praktik bagaimana kita membuat soal di Google Form. Begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dituliskan di chat, atau mau bertanya langsung melalui voice juga silakan, diatur oleh Mas Daryanto, karena Mas Daryanto sudah ada hadir di sini. Silakan Mas Dar. Di grup chat sudah ada yang nanya Mas. Bu Lia sama Bu Kuat, Mas Kuat. Bu Lia di situ ya dhuwur. Oke. Ya. Kalau membuat soal isian singkat itu kekurangannya Google Formulir adalah tidak bisa mengkoreksi secara sangat tepat ya Bapak Ibu. Saya akan masukkan tambahan soalnya ya. Tambahan misalnya Bapak Ibu mau menambahkan soal isian singkat. Bapak Ibu bisa saja sorry. Oh, ini sih tampilan apa? Astagfirullah, respon ya. Oke, sorry. Misalnya saya tambahkan soal di bawah ini ya. Klik soal isian singkat misalnya. Ketuhanan
yang Maha Maha Esa adalah bunyi. Oh, belum di-share ya? Masya Allah. Sorry, sebentar, sebentar. Oke, saya share dulu sebentar. Oh my god, ini waktunya sudah nabrak-nabrak sih, Yowan. Sebentar, saya share dulu. Share seluruh layar. Oke. Ya, siap. Isian singkat bisa otomatis. Ya, betul. Makanya saya terangkan dulu. Oke. Misalnya gini, saya membuat soal isian singkat ya. Saya buat soal isian singkat di sini, saya tambahkan. Misalnya ketuhanan yang Maha Esa adalah bunyi Pancasila sila ke titik-titik, gitu kan? Jawabannya kan bisa satu, ya, ya. Nah, kayak gini nih. Maka kita pilih jawabannya singkat ya, jawaban singkat. Kemudian Bapak Ibu klik kunci jawabannya. Nah, klik kunci jawaban, kemudian tambahkan masukan jawaban. Nah, yang pertama misalnya satu, gitu kan? Klik satu. Kemudian bisa menambahkan lagi. Harusnya bisa dua kali kok, ini cuma satu kali ya. Ya, oh boleh. Nah, ini kekurangannya kan memang seperti ini. Kalau di Google Formulir jawabannya tidak bisa bervariasi. Dan kalau misalnya jawabannya satu, nulis satu seperti ini ya, kemudian jenengan atau anak didik menjawabnya satu, misalnya S-nya besar kayak gini, maka dianggap salah. Nah, kalau Microsoft Form tidak. Microsoft Form bisa lebih baik daripada Google Formulir. Selanjut ya. Ya. Masih. Ya. Oke, nanti dipraktekkan langsung aja Pak ya. Oke, saya praktekkan langsung, cepet kok. Bapak Ibu kalau mau mendownload, maka Bapak Ibu klik tombol respon. Kemudian tadi di sini kan ada tombol membuat spreadsheet ya. Diklik karena ini baru satu ya, belum ada yang jawab lagi. Saya klik tombol spreadsheet. Maka muncul seperti ini, buat spreadsheet baru. Judulnya adalah penilaian akhir tahun. Selanjutnya kita klik buat. Maka secara otomatis nanti ada tab baru muncul di sini. Nah, ini sudah muncul. Nah, ini jawaban anak. Sudah jadi Microsoft bukan Microsoft, ini baru spreadsheet ya. Bagaimana cara mendownloadnya menjadi Microsoft Excel? Maka yang kita lakukan adalah dengan klik tombol file, kemudian klik download, kemudian klik tombol Microsoft Excel. Diklik, maka ini terdownload. Download komplit, kemudian Bapak Ibu bisa melihat hasilnya di Excel ini contohnya. Iya. Oke, siap. Ya. Eh tidak ada solusi karena ini full online ya. Full online, jadi tidak bisa tergantikan dengan cara-cara yang lain. Ya, ya. Gimana? Oh ya. Ya. Jadi sudah.
tadi di bagian setting. Di bagian setting, oke ya. Kemudian di bagian sorry. Oh, di bagian kuis, ya, di bagian kuis Bapak Ibu ini di uncentang. Responden nanti tidak bisa melihat. Kalau ini kan jawaban yang benar bisa dilihat. Nilainya bisa dilihat kalau dicentang. Nah, kalau tidak ingin dilihat, maka ini di uncheck. Seperti itu. Ini nanti anak tidak bisa melihat. Begitu? Oke, ya. Oh, langsung ditutup aja jenengan lah, Mas. Saya terima kasih sekali ini ya terakhir terakhir Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini mungkin masih ada satu ya yang belum tersampaikan, adalah bagaimana cara membuat Google Formulir tapi berupa input masukan apa gambar atau apa tugas Microsoft Word atau apa yang lain ya. Sebenarnya sangat mudah, tapi nanti saya sisipkan pada waktu pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Juni atau mungkin disampaikan oleh Pak Johan setelah Lebaran. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah kegiatan pertama, sekaligus merupakan pembukaan bagi kita semuanya. Kemudian pertemuan yang kedua nanti kita akan membahas tentang Google Classroom. Nanti insya Allah narasumbernya kalau sudah siap adalah Pak Juni Harmono. Itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni. Jadi, sehingga nanti Vicon ini akan berlanjut untuk Bapak Ibu semuanya setelah Lebaran. Nah, kemudian ada tugas bagi Bapak Ibu semuanya untuk sesi Google Google Form ini, yaitu Bapak Ibu nanti membuat soal untuk apa saja lah, terserah Bapak Ibu, kemudian nanti dikirimkan. Nanti di sesi Google Classroom nanti kita akan buat kelas ini agar Bapak Ibu semuanya nanti tergabung, sehingga ketika mengirimkan tugas bisa lebih mudah. Demikian, nanti kita bertemu lagi setelah Lebaran, yaitu pada tanggal 28 Mei insya Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa, selamat berlebaran, tetap di rumah, tetap efektif, tetap produktif, melakukan pekerjaan dari rumah, beribadah dari rumah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.